Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar. Saya dari kampus STM Makassar Maju, jurusan manajemen. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pengambilan keputusan etis. Langsung saja, di sini agenda yang saya akan baca yang pertama itu pengertian keputusan etis. Yang kedua, dasar-dasar pengambilan keputusan etis. Ketiga, perlu atau tidaknya keputusan etis dalam bisnis. Yang empat, kelemahan dan manfaat keputusan etis, proses pengambilan keputusan, dan terakhir implikasi dan keputusan etis. Langsung saja, yang dimaksud dengan keputusan etis adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemimpin dalam suatu organisasi, baik publik maupun swasta, dalam rangka memecahkan suatu masalah, di mana keputusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas baik secara hukum maupun secara tidak etik. Sedangkan menurut Charles Karmar dan Wadsworth 2002, pengambilan keputusan etis adalah proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh individu, di mana menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan suatu keputusan tersebut apakah suatu yang benar-benar salah atau benar. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu intuisi pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Kedua, pengalaman pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Dan yang ketiga, faktor pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang rendah kedudukannya. Yang kelima, rasional keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, dan transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam suatu batas kendala tentunya, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuatu dengan apa yang diakses pengambilan keputusan etis. Selanjutnya, kelemahan dan manfaat keputusan etis. Di sini saya akan menyebutkan kelemahan dan manfaat keputusan etis. Kriteria dalam pengambilan keputusan berarti manfaat atau kelebihan dan kurangnya. 1. Pemahaman manfaat atau utilitarianisme. Kelebihan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pertimbangan etika diserahkan terhadap perolehan tujuan. Sedangkan kelemahannya yaitu implementasi. Etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditunjukkan semata pada peroleh tujuan sehingga menginginkan hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Kelemahan dan manfaat keputusan etis. Yang ketiga, berdasarkan keadilan atau justike. Kelebihannya yaitu objektif akan melindungi kelompok minoritas, sedangkan kelemahannya yaitu menerapkan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitas, daya inovasi, dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perusahaan yang racun mengenal konsep sama rata dan sama rasa. Yang keempat, fokus pemenuhan kewajiban atau obligation. Kelebihannya itu kriteria menanamkan urgensi investasi dalam jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial, sedangkan kelemahannya yaitu keterlibatan yang ekstrem terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang mapan akan menimbulkan ketimpangan perusahaan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan etis, di mana proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari yang pertama yaitu inteligensi atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua yaitu design atau rencangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Ketiga, pemilihan, yaitu
yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, implikasi dari keputusan etis. Dalam pengambilan keputusan etis, seseorang harus memiliki kesadaran etis, di mana hal tersebut serupa dengan mengidentifikasi atau kondisi atau situasi yang ada pertimbangan etis yang sama dengan suatu proses kreatif. Hal ini dimaksud untuk analisis dalam pengambilan keputusan pada dimensi etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan yang diambil harus lebih baik sebaik akibat keputusan tersebut. Yang kedua, keputusan harus mengambil distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Dan yang ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan termasuk hak pengambilan keputusan. Dan yang keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima dan sebaik-baiknya. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.